Shalom. Selamat hari Minggu anak-anak PAR Gemit Ebenezer Larang Tuka. Minggu ini masih dalam ibadah online PAR Gemit Ebenezer. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Selamat beribadah, tetap bersukacita, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Diberikan
Shalom anak-anak, sebelum kita memulai akan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kembali lagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah online kami pada pagi hari ini. Kami minta Tuhan hadir di tengah-tengah kami, berkati kami dari awal perkenalan hingga berakhirnya ibadah ini dengan tuntunan dan penyertaan. Di doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tiba saatnya kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan minta tuntunan Tuhan di dalam doa. Nah, anak-anak, semua sudah siap untuk mendengar cerita firman hari ini kan? Nah, duduk manis, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan, kami anak-anak-Mu saat ini, kami akan mendengar, membaca firman Tuhan dan juga mendengar kebenaran firman Tuhan lewat cerita firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami anak-anak-Mu semua, supaya kami tidak hanya saja membaca serta mendengar firman-Mu, tetapi kami anak-anak-Mu boleh memahami cerita firman hari ini dan boleh kami lakukan itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Anak-anak, firman Tuhan terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Keluaran 31 ayat yang ke-18 dan pasal 32 ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Keluaran pasal 31 ayat yang ke-18 dan pasal 32 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Musa menerima kedua loh hukum, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah, anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia."
Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Terimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang diperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari mukamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan. Itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya
dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digiringnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Demikianlah firman Tuhan. Nah, anak-anak semua, setelah mendengar bacaan firman Tuhan, di sini kita belajar tentang bangsa Israel, di mana bangsa Israel dalam perjalanan dari negeri Mesir menuju ke tanah Kanaan. Di tengah-tengah perjalanan mereka tiba di padang gurun Sinai, dan mereka di situ mendirikan tenda atau kemah untuk mereka bermalam dan beristirahat. Nah, anak-anak semua, saat mereka tiba di padang gurun, Tuhan kemudian memanggil Musa untuk naik ke atas bukit Sinai. Di bukit Sinai, Tuhan banyak berbicara tentang perintah-perintah untuk bangsa Israel taati, termasuk 10 perintah Allah yang Allah berikan untuk bangsa Israel. Nah, anak-anak semua, sementara Musa menerima firman-firman atau perintah-perintah dari Tuhan Allah, apa yang terjadi dengan bangsa Israel di bawah kaki gunung tersebut? Bangsa Israel tidak sabaran menunggu Musa turun dari bukit Sinai. Akhirnya mereka mulai gelisah. Mereka kemudian berkata kepada Bapak Harun yang merupakan pengganti sementara Bapak Musa saat Bapak Musa berada di atas bukit Sinai. Salah satu dari mereka kemudian berkata, Bapak Harun, buatkan kami sebuah patung lembu emas. Kemudian salah satunya lagi berkata, ya, saya setuju. Buatkan kami patung lembu emas, karena Bapak Musa yang ada di atas bukit itu kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Apakah dia masih hidup atau sudah mati? Kemudian belum Bapak Harun menyela, salah satunya lagi kemudian menjawab, ya, saya juga setuju. Kita juga tidak tahu. Bahkan kita sudah tidak sabaran lagi menunggu Bapak Musa datang. Mari kita buat patung lembu emas, kemudian kita jadikan dia sebagai Allah kita. Semua bangsa Israel bersorak, anak-anak semua. Mereka bilang, setuju, setuju, setuju. Nah, apa kata Bapak Harun? Nah, bukannya Bapak Harun meluruskan dari perkataan-perkataan bangsa Israel saat itu, anak-anak semua. Tetapi Bapak Harun mulai setuju, bahkan lebih setuju lagi. Nah, kemudian Bapak Harun bilang apa? Kalau begitu, kumpulkan semua emas perhiasan yang ada pada diri kalian semua. Kemudian kita akan membuat patung lembu anak emas. Nah, anak-anak semua, saat itu Bapak Harun bersama dengan orang-orang Israel bekerja sama membuat patung anak lembu emas. Setelah jadi, mereka kemudian berteriak, nah, ini dia patung lembu emas. Dia adalah Allah kita. Mari kita merayakannya. Mereka kemudian merayakan hari di mana jadinya patung lembu emas itu. Bahkan mereka sujud menyembah kepada patung itu, karena mereka mengatakan bahwa patung lembu emas itu adalah Allah buat mereka. Nah, anak-anak semua, apa yang terjadi dengan perasaan Tuhan Allah? Apakah Tuhan Allah marah? Tentu, anak-anak semua, Tuhan Allah sangat marah. Kenapa Tuhan Allah marah?
sampai ke padang gurun itu. Bahkan Tuhan Allah berjanji akan menyertai mereka sampai masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tuhan Allah sangat marah. Anak-anak semua, akhirnya Tuhan Allah bilang apa? Musa, turun lihat apa yang terjadi terhadap bangsa Israel. Mereka sudah berpaling daripadaku. Mereka sudah menyakiti hatiku. Aku akan membangkitkan murka terhadap bangsa Israel. Namun Musa kemudian berbicara kepada Tuhan Allah. Akhirnya Tuhan Allah menarik murkanya. Setelah itu Musa kemudian turun ke bawah kaki bukit Gunung Sinai itu. Nah, setelah tiba di bawah, Musa sangat marah karena sampai di bawah Musa mendapati bangsa Israel sementara bersorak-sorak, sementara merayakan hari jadi daripada patung lembah emas itu, sementara menyembah patung lembah emas itu. Musa sangat marah sampai saat tiba di bawah, 2 loh batu yang Musa bawa yang berisi 10 firman Allah, Musa langsung menghantamnya ke batu dan 2 loh batu itu hancur. Nah, anak-anak semua, Musa kemudian menegur bangsa Israel. Musa berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa perbuatan ini sangat menyakiti hati Allah. Musa kemudian menegur juga Harun. Musa berkata, Harun, di manakah tanggung jawab kamu? Di manakah kepemimpinan kamu di dalam memimpin bangsa Israel selama aku tidak ada? Nah, anak-anak semua, disitulah bangsa Israel yang tidak sabaran menunggu kedatangan Musa. Nah, kita juga semua anak-anak, janganlah bersifat seperti bangsa Israel yang mudah tergoda, yang mudah mau mengikuti rayuan-rayuan duniawi seperti saat ini. Jam 10 jam kebaktian kita, jam 10 jam sekolah minggu kita. Nah, mari kita tetap jam 10 bersekolah minggu. Jangan pergi piknik dulu, jangan main game dulu, karena jam 10 adalah waktu ibadah kita. Nah, anak-anak semua, demikianlah cerita firman kita pada pagi hari ini tentang patung lembu emas. Salam. Anak-anak, sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita berdoa meminta Tuhan Yesus supaya memberkati persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas berkat yang telah kami terima sepanjang minggu ini. Sekarang tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Kami mohon Tuhan berkati kami. Semua persembahan kami yang telah kami siapkan, Tuhan berkati semua ya Tuhan. Biarlah berguna bagi pemberitaan firman-Mu di muka bumi ini, terutama untuk gereja Indonesia dalam kita. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup itu, persembahan yang kudus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin.
Salam adik-adik, selamat pagi. Mari kita menutup seluruh rangkaian tata ibadah kita pagi ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu. Berkat penyertaan-Mu, ibadah dan juga pemberitaan firman Tuhan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga firman Tuhan menjadi pedoman hidup dan kekuatan kami, baik rohani maupun jasmani. Bimbing kami di dalam pikiran, perkataan, serta perbuatan, supaya kami terus belajar setia dalam segala perkara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan dan perlindungan-Mu bagi anak-anak kami. Tuhan terus melindungi mereka, menyertai, dan bahkan Tuhan terus memberkati anak-anak kami melalui ibadah par. Dalam ibadah online, anak-anak diajarkan untuk terus mengenal hal-hal yang baik dan jahat sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup mereka. Kiranya kasih setia Tuhan terus menyertai dan melindungi mereka sepanjang mereka ada di hari ini dan juga di hari esok. Bapa di sorga, kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk Bapak Ibu pengajar, untuk kakak-kakak pengurus yang setia melayani kami. Tuhan kiranya menolong dan memberikan semangat agar mereka semakin giat di dalam melayani dan juga mengaruniakan roh bekerja bersama-sama untuk kepentingan pelayanan Tuhan bagi anak-anak par. Segala pergumulan hidup, kerja, dan rumah tangga, keluarga mereka, Tuhan Yesus memberkati semuanya itu dengan kasih-Mu dan dengan apa yang mereka perlukan. Kami juga mendoakan orang tua, kakak adik, opa oma dengan segala pergumulan kehidupan mereka tiap-tiap hari, agar dengan berkat-berkat yang mereka terima dari Tuhan boleh menolong mereka untuk lebih giat dan bersemangat lagi hidup di dalam Tuhan dan mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan karuniakan bagi mereka. Sertailah kehidupan kami sepanjang hari ini dan juga dalam kehidupan di minggu ini. Inilah kami Tuhan dengan doa dan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah oleh-Mu berkat Tuhan. Berkat dan sukacita Allah Bapa senantiasa memayungi hidup-Mu dan seisi rumah-Mu. Keselamatan dari Tuhan menjadi alas kaki dan tudung di atas kepala-Mu ketika Engkau berjalan. Penghiburan dari Roh Kudus menjadi udara dalam setiap nafas-Mu. Kasih setia Tuhan menyertai-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin.